Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Jumpa lagi pada mata kuliah Enterprise Architecture atau Arsitektur Enterprise. Pertemuan pada kali ini akan membahas Introduction to Enterprise Architecture. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Faculty Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor. Asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Information System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algoritma and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablon New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang diampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chain Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. This course explores the principles and practices of enterprise architecture, EA, a strategic discipline that enables organizations to align their business goals with their IT systems and processes. Students will learn how to design, plan, and implement an architecture that supports business objectives, enhances operational efficiency, and drives digital transformation. The course covers various EA frameworks, such as TOGAF, Zachman, and FEAF, examines how these frameworks provide methodologies and tools for analyzing and structuring complex organizational architecture. Course objective: students should be able to do the following at the end of the course. Yang pertama, understand core EA frameworks and methodology. Ini termasuk dengan develop a solid understanding of major EA frameworks seperti TOGAF, Zachman, FEAF, and how they guide the alignment of IT with business goals. Yang kedua adalah align IT strategy with business goal. Learn how to design and implement enterprise architectures that ensure IT infrastructures, systems, and processes are strategically aligned with organizational objectives. Yang ketiga adalah analyze and design comprehensive AI models. Gain the ability to create enterprise architecture models that integrate business processes, applications, data, and technology in cohesion, efficient structures. Yang keempat adalah evaluate the role of EA in digital transformation. Explore how EA supports digital transformation by facilitating the adoption of new technologies, improving operational efficiency, and enhancing business agility. Last but not least adalah develop communication and governance skills. Learn how to effectively communicate complex architectural concepts to both technical and non-technical stakeholders, and establish governance frameworks to ensure EA effectiveness and compliance. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan involvement. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga group project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia
nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance. Meeting purposes ini mengetahui lingkup mata kuliah EA, kemudian memperkenalkan sistem pembelajaran Enterprise Architecture seperti mode pembelajarannya, komponen penilaian, skor penilaian, sampai ke sumber materi ajar, baru masuk ke overview dari Enterprise Architecture. Agenda pada pertemuan kali ini divided into 5. Yang pertama adalah terkait dengan lecture and course. Ini menjelaskan unit lectures yang akan dipelajari selama satu semester. Lanjut ada sources berupa slides, blog, e-learning, and social media. Kemudian assessment and rules meliputi activities and components. Lanjut ke evaluation score. Last but not least adalah course introductions meliputi enterprise architecture overview. Unit lectures dibagi dalam 16 pertemuan, dimulai dari Introduction to Enterprise Architecture, kemudian ada Concept of Architecture in Enterprise Architecture, lanjut ke EA Methods, Framework and Approach, kemudian Introduction to TOGAF Architecture. Pada pertemuan keempat juga ada Daily Exam, kemudian Business Architecture, Information Architecture, Technology Architecture, lanjut ke Mid Exam, kemudian ada AI in Digital Transformation, Implementation and Roadmap, Tools and Software, AI and Enterprise Architecture, juga pengenalan ARKI, lanjut ke Security and Risk in AI and EA, baru case study, presentation, dan ditutup dengan final exam. Untuk learning media dan source-nya itu bisa bersumber yang pertama sekali dan yang utama adalah menggunakan Moodle. Nanti pada alamat e-learning.binadarma.ac.id, login dengan username masing-masing. Kemudian juga Bapak lengkapi dengan blog, baik dari Binadarma maupun dari WordPress. Kemudian setiap kelas disiapkan WhatsApp group dan Bapak lengkapi dengan Facebook group juga. Oke, lanjut. Mata kuliah ini memiliki 4 komponen penilaian, yaitu aktivitas di kelas sebesar 15%, mid exam 20%, report terdiri atas tugas-tugas mingguan dan presentation itu 20%, dan final exam sebesar 40%. Evaluation score itu terdiri atas 4 kelompok. Untuk skor 0 sampai 40 itu dapat nilai E, bobotnya 0. 41 sampai 54 adalah D dengan bobotnya adalah 1. Sedangkan kelompok kedua cukup itu dari 55 sampai 59 masuk ke C, bobotnya 2,0. 60 sampai 64 C plus, bobotnya 2,33. Sedangkan untuk kategori baik atau good itu ada 3 nilai, mulai dari B minus, B sampai B plus. Sedangkan sangat baik sekali itu ada pada nilai A, yaitu dari A minus sampai nilai A. Nah, sebarannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Data Analysis and Visualization Overview
Di sini yang akan dijelaskan, yang pertama itu adalah overview data and information, definition-nya, what does the discipline of data analysis and visualization covers, serta why study data analysis and visualization. Oke, kita mulai dari data and information overview. Nah, ini kira-kira kalau digambarkan ya, pada gambar sebelah kanan ini, seperti ini, bagaimana dari selected data, kemudian diorganize dengan cara-cara tertentu, dimanipulasi sampai menghasilkan informasi ya. Kita mulai dari data merupakan raw fact such as an employee number, total hours worked in a week, an inventory part number, or the number of units produced on the production line. Jadi data itu merupakan fakta-fakta mentah ya, seperti misalnya kode pegawai, jumlah jam kerja dalam seminggu, atau bisa juga kode barang inventories ya, atau bisa juga jumlah unit yang diproduksi dalam suatu lini produksi. Nah, itu datanya belum ada maknanya. Kemudian data tersebut akan diolah dengan cara-cara tertentu sehingga menghasilkan information. Information itu adalah a collection of data organized and processed so that it has additional value beyond the value of the individual facts. Jadi informasi itu merupakan kumpulan data yang diorganisasi dan diproses sedemikian rupa sehingga ia memiliki nilai tambah di luar dari nilai yang dia miliki sendiri. Data types, tipe dari data sendiri itu setidak-tidaknya ada tiga. Yang pertama adalah qualitative data, yang kedua quantitative data, serta yang ketiga adalah structures versus unstructured data. Enterprise. An enterprise refers to an organization or business entity that operates as a unified structure with various departments, processes, and resources working together to achieve common goals. Namun, enterprise pada konsep enterprise architecture tidak hanya sebatas company ya. It's a system encompassing all the parts of the organization needed to achieve its mission. Jadi sistem ini terdiri atas sejumlah bagian-bagian. Setidak-tidaknya ada 4 bagian yaitu people, process, information, dan juga teknologi. Baru masuk ke tools ya. There are a lot of enterprise architecture tools you can use, but we only practicing into tools. The first is Archie and the second is Diagram.net, formerly Draw.io. Tools itu ada Archie ya. Ini a free and open source modeling tool for creating Archimate models. Archimate is a widely adapted enterprise architecture language. Sumbernya bisa dicek di link berikut ya, www.archimatetool.com. Tools selanjutnya adalah Diagram.net, formerly Draw.io ya. Ini merupakan a versatile browser-based diagram tool suitable for variety of diagrams, seperti process flow, system landscape, etc. ya. It can be used online or integrated with other platform like Google Drive and Confluence. Source-nya itu ada di www.drawio.com. Why study enterprise architectures? In today's data-driven environment, understanding enterprise architecture is essential for a number of reasons. Yang pertama itu adalah strategic alignment of IT and business. Yang kedua, facilitating digital transformations. Lanjut ke improving operational efficiency. Kemudian risk management and compliance. 5, last but not least adalah career opportunities and leadership roles. Oke, masuk ke conclusions. Jadi yang pertama itu adalah strategic alignment, di mana enterprise architecture ensure that IT system and business processes are aligned with organizational goals, driving efficiency and long-term success. Kemudian baru ke digital transformation, di mana EA plays a key role in guiding business through digital transformation by integrating new technology and improving adaptability. Lanjut ke holistic approach, di mana enterprise architecture provide a comprehensive framework to design, analyze, and manage the entire IT ecosystems from business process to data and technology. Kemudian masuk ke governance and risk management, di mana EA helps organization maintain proper governance, mitigate risk, and ensure compliance with industry standards and regulation. Last but not least adalah
career impact, di mana dengan menguasai EA, open up opportunity for leadership roles such as enterprise architect, IT strategy, and CTO in the evolving landscape of business and technology. Oke, sekarang ini ada homework ya. Diminta untuk prepare your social media, baik itu Facebook, nanti juga ada Instagram, dan mungkin sampai ke TikTok. Kemudian membentuk group discussion untuk small class yang kurang dari 20 student, itu bisa 2-4 students. Tetapi kalau hanya 10 mungkin 2 student saja ya. Lanjut mempersiapkan blog, dibuat menggunakan WordPress. Kemudian create a page ya, bukan post, beri nama EA atau Enterprise Architectures. Jangan lupa untuk membuat juga account in Cloud Repository dengan menggunakan Dropbox. Baru tentukan tema kelompoknya dengan membaca references ya. Itu bisa dicari melalui Google Scholar atau Microsoft Academic. Untuk assignment pertama, kelompok diminta untuk browse at least 5 definition of enterprise architectures dengan sumber dari buku, jurnal artikel, atau sumber-sumber ilmiah lainnya. Setelah dibuat, baru di-save assignment-nya, boleh di Word atau PowerPoint, kemudian disimpan dengan nama file EA, year, class, 01 definitions, baru group theme atau nama ya. Setelah itu store in Dropbox and paste the URL from Dropbox into the submitted URL. Itu bisa dibagikan di e-learning atau mungkin juga di arahan selanjutnya. Berikut merupakan referensi yang terpakai pada mata kuliah manajemen sistem. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.